Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat di acara seminar nasional yang diselenggarakan oleh majalah Property and Bank dengan tema Peluang Bisnis Properti di Nusantara, Ibu Kota Negara Berstandar Dunia. Telah hadir di tengah-tengah kita pada siang hari ini yang terhormat Bapak Budiarsa Sastrawinata, Managing Director dari Ciputra Group. Selamat datang Pak di tempat Bapak sendiri. Dan silakan waktunya Pak Budiarsa untuk mempresentasikan. Ini pasti fresh banget, kemarin juga baru lihat progres terakhir. Iya, betul. Dan ada proyek besarnya juga Pak yang di sana. Mau konfirmasi nginep di glamping juga kemarin Pak Budi? Enggak Pak, kita masih di Novotel Pak. Oke. Baik, terima kasih. Memang kalau dilihat dari progresnya, kalau lihat foto-foto pasti akan sangat berbeda dengan kalau kita datang dan melihat sendiri. Betul-betul sangat impresif. Karena saya kebetulan sudah pernah, bukan 1-2 kali Pak, tapi cukup sudah beberapa kali, dari titik nol belum ada juga sudah ke sana. Dan sejak Agustus sudah 3 kali ke sana, karena kita juga sudah 17-an di sana. Kemudian 3 minggu lalu Presiden juga bawa menghibur pekerja di sana dengan bawa artis dari ibu kota. Sementara masih bilang ibu kota, kan Jakarta masih ibu kota. Dan kemarin kita juga diajak melihat beberapa fasilitas lainnya yang sangat impresif. Termasuk tolnya itu kita sudah coba kemarin walaupun belum dibuka untuk umum dan belum jadi sepenuhnya, tapi kita sudah lewati. Jadi mungkin saya ada sedikit berbeda. Saya ingin melihatnya dari sisi apa ya, sisi pengguna barangkali Pak ya. Kalau tadi Pak Nova kan dari sisi supply, kita dari sisi pengguna ya. Izin Pak Insanul. Jadi saya memang di sini ditulisnya sebagai Kadin dan juga Viapsi dan dari Ciputra Group. Barangkali kalau nggak jalan. Ya, ini mungkin saya cepat saja sepintas. Barangkali ini hanya cerita mengenai kegiatan Ciputra Group. Sementara ini kita ada di 30 kota dengan 110 proyek dan ada juga di luar negeri. Ya, core business kita adalah memang di township ya. Jadi oke, next. Kelihatannya nggak bisa jalan sendiri juga ini ya. Ya ini kegiatan kita. Saat ini yang kita sedang kembangkan ada 14.000 hektar dan 75 township. Next. Oke, kita cepat saya langsung berikutnya. Nah, ini saya coba melihat dari sisi apa sih ketertarikan pengguna pada satu kota ya. Ini kebetulan ada studi dari Mori Memorial Foundation dari Jepang yang melihat sebuah kota, ketertarikan sebuah kota itu dan dibuat analisa dan dicantumkan sebagai Global Power City Index. Nah, berikutnya, dia mencoba melihat dari segala sisi yang dikategorikan dalam 6 kategori. Next, yaitu dari segi ekonomi, dari segi research and development, dari cultural interaction, dari livability, environmental, dan juga accessibility. Ini bisa dilihat dari sana. Kemudian next, kalau kita lihat di sini
dari segi ekonomi misalnya, itu yang dapat nomor 1 itu New York dan Jakarta ada di ranking ke-40. Kalau dari segi R&D itu nomor 1 masih New York, Jakarta itu ada di 45. Kalau dari segi cultural interaction nomor 1 London, Jakarta di 42. Di livability nomor 1 Paris, in Jakarta di bawah 48, jadi nggak ada di situ. Untuk environment, Stockholm nomor 1, Jakarta di 46. Kemudian untuk accessibility, Shanghai nomor 1, Jakarta di 45. Nah, kalau digabungkan, next, itu nomor 1 London dan Jakarta ada di 45. Nah, saya coba menerapkan ini atau melihat posisi apa yang sudah bisa di-apply di IKN. Mohon izin Pak Noval kalau itu nanti koreksinya. Next. Di IKN ini kalau kita lihat dari segi ekonomi, insentif untuk researchers ini yang mungkin juga kita dengar sudah, yang pertama dulu dari ekonomi dulu ya. Dari ekonomi itu economic freedom itu sudah diberikan oleh pemerintah. Kemudian insentif kepada employees di business support business itu juga sudah. Kemudian kalau untuk skilled human resources ini belum secara spesifik. Kalau untuk corporate tax itu sudah segala macam insentif tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Noval, sudah diberikan oleh pemerintah, sangat amat menarik. Di PP-nya juga sudah jelas. Kemudian political risk, ini kalau ini selalu tanda tanya besar lah, tergantung siapa yang bicara dan ingin melihat dari sisi mana gitu ya. Next, kalau dari segi R&D itu insentif untuk researchers ini mungkin juga perlu dijabarkan lebih detail ya Pak Noval. Kalau untuk top school university ini kita lihat sudah diberikan, makanya JIS sudah mulai di sana, tapi nanti namanya tadi kemarin Pak Presiden bilang diganti menjadi NIS. Dari Nusantara Intercultural School, bukan Jakarta Intercultural School. Lalu untuk startup ini juga perlu penerjemahan lebih detail juga Pak Noval. Untuk Smart City jelas, itu sudah selalu didengungkan, memang sudah dilaksanakan juga di IKN. Next, untuk livability, cultural interaction ya. Untuk cultural interaction ini MICE facilities ini sebagian sudah dibangun dan kami dari Ciputra Group sebenarnya juga sudah mengusulkan mengenai pengembangan kawasan berbasis MICE. Jadi di sana akan ada residential termasuk fasilitas MICE, convention, exhibition, hotel dan golf. Ini yang kita sudah propose kepada OIKN. Kemudian mengenai tourist attraction ini juga perlu penjabaran lebih detail. Stadiums ini sudah ada karena FIFA sudah menggelontorkan dananya. 3 minggu lalu Pak Erik dan Pak Presiden sudah groundbreaking. Tahun depan akan selesai 8 lapangan sepak bola dengan lengkap dengan training centernya. Kemudian theater dan museum, ini mungkin perlu ditindaklanjuti. Shopping center tadi sudah groundbreaking kemarin. Housing for foreign residents ini juga tentu sudah dimulai. Kemudian next untuk livability, kita lihat security safety itu sudah dijalankan. Hospital sudah beberapa. Insentif untuk medical doctor ini yang mungkin perlu penjabaran lagi nih karena ada aturan-aturan yang masih perlu disesuaikan. Kemudian shops, restoran itu juga sudah. Kembali smart city juga itu sudah dilaksanakan. Next, untuk environment, Green Master Plan ini sudah sangat jelas. Dari total 256.000 hektar itu hanya 35% yang dibangun. Jadi ini sudah jelas di dalam master plan-nya. Renewable energy juga sudah sangat jelas. Di sana juga sedang dibangun pembangkit listrik solar yang sangat besar yang sudah dimulai karena kemarin juga PLN sudah memberikan penjelasan mengenai rencana pengembangannya. Mengenai waste recycle facility ini dan juga insentif untuk green building
masih perlu diperjelas dan diperinci mungkin Pak Noval. Next, kalau untuk accessibility itu International Airport kemarin sudah groundbreaking juga. International Harbor ini yang mungkin kita yakin pasti akan ditingkatkan dengan kondisi sekarang. International Flight Connectivity, ini yang challenging ini. Sebetulnya seyogianya kalau sudah jadi ibu kota itu minimum terhubung dengan at least ibu kota dari ASEAN misalnya. Nah ini tentu challenging yang pasti kalau dari segi komersial barangkali belum visible, tapi ini salah satu saya rasa standar menjadi ibu kota barangkali. Kemudian public transportation itu sudah jelas dari programnya, ease of mobility juga saya yakin sudah terlaksana. Next. Nah, kalau kita lihat tadi kan sudah dijelaskan juga bahwa Nusantara ini merupakan kota yang smart dan sustainable for a city. Nah, ini kalau dilihat dari sini tentu ini akan juga di-develop dengan menggunakan teknologi yang mutakhir dengan meningkatkan juga lingkungan dan juga accessibility dan lain-lain. Ini sudah kita lihat sudah di dalam programnya IKN. Next. Nah, smart city konsep itu kalau kita lihat dari literatur beberapa publikasi itu terdiri dari smart economy, juga smart mobility, smart environment, connected people, smart living, dan smart governance. Nah ini yang memang kita lihat semua sudah dimasukkan dalam programnya OIKN. Berikutnya, misalnya seperti smart mobility, kan itu sudah di dalam programnya mengenai autonomous on-demand public transport, sampai kemarin Presiden juga menjelaskan rencana taksi terbang, kemudian integrated command center, drones, robot, itu electric vehicle ecosystem semua sudah direncanakan dan sudah dimulai pelaksanaannya. Next, kemudian smart living pun di Nusantara ini sudah juga kita lihat dimulai dengan AI powered dengan full digital one service residence semua, IoT, smart building ecosystem, advanced commuter information system, centralized utility management, ini semua sudah kita lihat sudah ada di dalam rencana OIKN ini. Next, juga smart energy dan environment, ini sudah jelas dalam desain bangunan dan juga di renewable energy yang supportingnya, smart farming, water quality, natural disasters, early warning system, semua sudah kita lihat ini sudah berada dalam rencana IKN itu sendiri. Next. Nah, semua ini tentu akan karena ini sudah dimulai dari kita lihat misalnya di industri revolusi 4.0 ini kan sudah dari internet kemudian meningkat menjadi Internet of Things yang dikaitkan dengan aplikasi-aplikasinya, kemudian menjadi smart city, kemudian menjadi smart economy, dan akhirnya tentu menjadi digital economy. Next. Nah, smart economy ini tentu akan disupport dengan digital technology dan yang akan mereplace old economic models ya. Nah, ini akan tentu semuanya akan berubah dan ini sudah di dalam programnya ya, IKN. Next. Nah, business opportunity itu yang di-create oleh Smart City Concept itu dan saya sudah melihat juga di IKN ini sudah memiliki 9 economic generatorsnya. Satu kan kita lihat sudah dimulai dengan pembangunan KIPP. Kemudian di nomor 2 itu bisa dilihat itu akan menjadi economic dan financial center. Kemudian 3 renewable energy area-nya. Kemudian keempat ada tourism dan leisure. 5 innovation and research. Keenam education center.
7 agro commodities, 8 agriculture industry, 9 fishery. Izin Pak Noval ini minjem data dari Bapak ini. Jadi kita melihat apa yang sudah direncanakan dan sudah mulai dikerjakan oleh IKN. Next, jadi kalau kita lihat ini opportunity, kalau kita bicara opportunity di Nusantara ini itu sangat amat besar. Kalau kita list mungkin ya sudah sepanjang ini bahwa opportunity untuk menjadi IT solutions providers, untuk di bidang telekomunikasi, sebagai real estate developers, untuk healthcare, infrastructure developers, construction companies, solar atau energy companies, transport engineering, semua ini sudah begitu besar saya rasa opportunity-nya ya, dari project management sampai ke project management, sustainability consulting, education, dan R&D. Next. Nah untuk itu kami di kelompok kerja IKN, di mana Pak Insanul juga ada, kita dari waktu ke waktu terus memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk meningkatkan daya saing IKN sesuai dengan 6 faktor yang umumnya diketahui oleh masyarakat dengan indeks yang dikenal sebagai Global Power City Index, sehingga kita juga bisa mengetahui kemana arah kita dan kemana kita akan laksanakan dan prioritaskan. Kemudian kita juga terus mempromosikan daya saing IKN kepada calon investor baik domestik maupun internasional, ini salah ketiknya. Mengenai smart city, yang memang sebetulnya tadi sudah disebutkan minat dari investor lokal dan internasional itu begitu besar, namun Presiden menekankan bahwa saat ini yang diutamakan adalah domestik dulu, nanti baru dibuka kepada internasional. Walaupun tadi LOI dari internasional sudah begitu banyak, tapi tetap saat ini masih diutamakan untuk investor lokal. Kemudian kita juga mencoba mengkategorikan calon investor lokal kita ini dari berbagai disiplin yang mereka minati. Next, barangkali ini sedikit aja cerita kita mengenai apa yang kita rencanakan, yang kita sudah bicarakan dengan OIKN mengenai kawasan. Ini di luar tadi yang tadi pengembangan untuk perumahan ASN tadi ya, ini pengembangan satu kawasan yang kita sudah ajukan ke pemerintah. Next, kita mengusulkan satu kawasan yang terintegrated. Ini gambarnya hanya ilustrasi sementara karena lokasinya masih dilakukan fine tuning ya Pak Noval. Jadi ini hanya ilustrasi saja. Kita kira-kira mengusulkan integrated development dengan konsep MICE seperti yang saya katakan tadi. Jadi di samping perumahan residential juga akan didasari dengan konsep MICE, di mana akan ada hotel, beberapa hotel yang untuk mendukung kegiatan exhibition, convention dengan supportingnya, yaitu golf dan lain-lain. Next. Jadi ini juga hanya ilustrasi, kira-kira master plan-nya mungkin bisa seperti ini, yang tentu masih dalam pembicaraan dengan IKN. Next. Ini aja ilustrasi saja bahwa tentu dengan adanya kegiatan exhibition, program-program fungsinya adalah residential, golf, hotel, convention, dan commercial. Next. Ini ilustrasi juga bahwa golf itu mendukung kegiatan MICE dan juga kegiatan pengembangan lingkungan. Next. Ini juga ada studi mengenai dampak positifnya dengan adanya ruang terbuka hijau yang digunakan untuk golf. Next. Ya, ini juga studi yang dilakukan oleh IPB. Next. Saya cepat saja. Ya ini juga. Oke, next. Berikutnya.
Next. Nah inilah kira-kira jadi integrated kegiatan yang mungkin nanti akan ada di kawasan yang kita propose. Next. Juga kita akan mempertahankan daerah-daerah yang memang dinyatakan sebagai hijau atau botanical garden. Next. Ya, next. Nah ini apa saya skip aja ya, waktunya udah habis kali ya. Apa yang atau sepintas next. Ini apa yang kita lakukan untuk mencapai rencana kawasan yang kita propose itu dengan berwawasan lingkungan, seperti yang kita lakukan di proyek-proyek kita, dengan memperkenalkan apa yang kita sebut eco-culture yang kita sudah lakukan sejak tahun 2012. Kenapa kita lakukan, kita beri nama eco-culture? Karena kita yakin kita tidak bisa, sebagai developer kita tidak bisa melakukannya sendiri, tapi kita harus bersama-sama dengan residents, sehingga kita membuat kegiatan ini menjadi satu culture dari seluruh stakeholders. Next. Ini dengan melibatkan warga sampai ke anak-anak pun. Next. Kita juga ikut dalam program environment yang dilakukan oleh World Bank melalui IFC dengan mengikuti standar yang mereka sebut EDGE certification, di mana kita merupakan perusahaan mempunyai proyek yang pertama mendapatkan sertifikasi dari IFC, di mana kita bisa menunjukkan penghematan dari 3 komponen minimum 20%, yaitu dari penggunaan listrik, penggunaan air, dan penggunaan bahan bangunan. Nah ini sekarang satu persatu proyek-proyek kita sudah memenuhi dan mendapatkan sertifikasi dari IFC tersebut. Next. Ini contohnya pelaksanaan kita di lapangan dengan melakukan edukasi dalam penggunaan air dan listrik dan lain-lain. Next, ini juga kegiatan yang kita lakukan. Next, dengan melibatkan warga dengan kegiatan-kegiatan secara rutin kita lakukan. Oke, mungkin itu yang saya bisa share pada hari ini. Next, selesai. Oke, terima kasih. Luar biasa, terima kasih Pak Widiarsa. Jadi kita besok headline udah ketahuan nih. Proyek Ciputra, Citra City Nusantara. Ya. Berapa hektar itu Pak Widiarsa? Itu masih